Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya di akhir bulan ini? Baik apa tidak nih? Baik ya. Baik-baik saja. Ya. Oke. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bersyukur di tahun ini kita sudah menginjakkan kaki di akhir bulan bulan September. Dan sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita mengingat sebentar dimulai kita menginjakkan kaki di tahun 2025 ini Bapak Ibu. Pertanyaan saya begini, apa yang paling Anda takutkan menghadapi masa depan? Bapak Ibu punya kekhawatiran nggak untuk menghadapi tahun depan dan beberapa tahun ke depan? Nggak ya, yang penting saldo menebal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kemungkinan kita ada di fase ini. Semualah orang, saya berkata begitu, semua orang, kita ada di dalam hal ini meragukan kira-kira tahun depan, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan bagaimana. Memikirkan akan hal itu memungkinkan kita ada di dalam fase takut, khawatir, merasa gentar bagaimana Tuhan. Begitu. Banyak hal yang kita pikirkan. Mungkin itu masalah tagihan, cicilan kita per bulan. Bagaimana Tuhan? Saya ambil dari mana bayarannya? Kemudian yang kedua, mungkin itu masalah masa depan anak-anak kita. Mungkin itu juga kesepian bagi kita yang sudah usia senior. Bagaimana nanti ketika saya ditinggalkan oleh anak saya? Begitu. Atau kita juga memikirkan masalah kesehatan kita yang sebentar lagi kita menunggu vonis dokter dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kemungkinan hal-hal semacam ini adalah yang menghantui kita hari lepas hari. Bagaimana ke depannya Tuhan dan apa yang harus saya lakukan? Mungkin Bapak Ibu juga berkata begini, kamu mah ngomong sebagai hamba Tuhan cuma ngomong doang begitu ya. Kamu cuma tinggal khotbah dan lain sebagainya, kamu tidak mengalami seperti yang kami alami ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengatakan bahwa bukan hanya Bapak Ibu yang ada di kondisi seperti begini. Kami juga ada di situ. Walau jenis pergumulannya, kualitasnya juga tidak sama begitu. Tetapi dipastikan semua orang ada di dalam pergumulan itu. Nah, di dalam konteks misalnya Bapak Ibu, kami diizinkan Tuhan untuk bertanggung jawab di tahun lalu sama tahun ini ada bayar cicilan begitu. Kami berdua pernah bergumul. Kenapa kita ada di fase ini? Bagaimana cara bayarnya cicilan ini ke depan? Dapat dari mana pembayarannya dan lain sebagainya? Karena jujur Bapak Ibu, kami bergumul bahwa kami tidak mau berurusan dengan utang. Makanya ada teman-teman saya yang saya kagum dengan mereka Bapak Ibu, kalau mereka ini ngutang sana sini itu bayarnya barang-barang mentereng itu mereka berani beli gitulah. Misalnya HP-HP yang keluaran terbaru, sepatu, kendaraan dan lain sebagainya. Kalau memang itu dibutuhkan ya silakan. Tetapi kalau itu hanya sekedar keinginan untuk kebutuhan validasi, saya pikir kita perlu bijak dan berhati-hati. Karena kenapa Bapak Ibu? Di zaman sekarang ini kalau berbicara hutang memiutangi, biasanya yang lebih galak siapa sih? Siapa? Yang hutang biasanya. Mereka jauh lebih galak, kasih golok tuh, gitu. Jadi kalau ditanya, kami ada pergumulan? Ada, banyak. Apakah ada yang dikhawatirkan? Ada. Masa depan, pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang saya simpulkan di dalam pertanyaan ini Bapak Ibu, sejatinya satu hal yang membedakan antara kita orang percaya dan yang tidak percaya di dalam menghadapi masalah ke depan yang serba tidak pasti adalah pengharapan. Orang tidak percaya yang tidak punya harapan menghadapi masa depan itu mungkin mereka berkata sifatnya adalah apatis. Dan terparahnya adalah mungkin mereka bunuh diri. Atau mereka yang berpengharapan tetapi berharap pada apa? Investasi yang mereka punya, saldo ATM, kolega yang mereka punya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu,
itu pun serba tidak pasti. Tetapi bagaimana kita orang percaya? Menghadapi masa depan yang tidak pasti, pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup, sembari kita juga terus diingatkan untuk terus berusaha selama kita hidup di dunia ini. Ketakutan akan masa depan adalah salah satu emosi manusia, Bapak Ibu, yang paling universal. Ia bisa mengintai sudut hati kita masing-masing. Karena itu tema kita hari ini berbicara tentang masa depan, siapa takut? Ini bukanlah pertanyaan dari orang yang hidupnya mudah, Bapak Ibu. Ini bukan pertanyaan dari orang yang hidupnya baik-baik saja. Tetapi ini pertanyaan tentang persoalan hidup yang lahir dari puing-puing kehancuran. Kita sama-sama buka kitab Ratapan, Bapak Ibu, di pasal 3. Dasar perenungan kita hari ini adalah di kitab Ratapan, sebuah kitab yang ditulis oleh seorang nabi yang diduga ini adalah Yeremia. Sebuah kitab yang ditulis setelah tragedi nasional terbesar di bangsa Israel. Kita membaca Ratapan pasal 3. Seharusnya kita bacanya perenungan kita di ayat 21 sampai 24. Tetapi saya mengajak kita untuk bisa menikmati, merenungi, melihat kronologi daripada cerita ini dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Ini cukup panjang, tetapi layak untuk kita baca supaya kita bisa merenunginya secara bersama-sama. Ratapan pasal 3 sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu kita baca secara silih berganti. Nikmati Bapak Ibu bacaan kata demi kata dari Ratapan ini. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayatnya yang kedua. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terang. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak-teriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, mereka memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makanan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku aku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Enak ya baca ayat 21 sampai 24. Enak ya. Tetapi perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 20, posisikan diri kita ada di ayat itu Bapak Ibu. Misalnya di ayat 17 itu ya. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Miris banget. Kejam sekali begitu kalau kita lihat. Tetapi perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya bagian ini sungguh indah di dalam kerangka gramatikal di dalam bahasa Ibrani. Karena mencakup kalau abjad Indonesia A B begitu. Tetapi beberapa penafsir mengatakan begini. Sebenarnya di dalam bagian ini
Dari A sampai Z itu sudah menceritakan tentang kondisi bangsa Israel masalah dosa. Jadi tidak ada satu celah pun di dalam abjad Ibrani di mana orang Yehuda, bangsa Yehuda tidak berdosa. Jadi dari A, kalau di abjad, kalau kita di Indonesia A sampai Z itu dosa semua yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa sih yang dibanggakan? Perlu kan kita tahu ya, apa yang dibanggakan oleh bangsa Yehuda waktu itu? Ada beberapa hal yang dibanggakan oleh bangsa Yehuda, yaitu ini dia, bait suci. Mereka membanggakan bahwa kita ini punya bait suci. Itu sebuah lambang bahwa kehadiran Tuhan di bumi. Tetapi coba perhatikan, di zaman itu makanya Yeremia meratapi bait suci diluluh lantakan, dihabiskan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa yang ada? Tanah perjanjian. Yang dulu digadang-gadang mereka ini tinggal di sana, tetapi sekarang itu direbut oleh bangsa lain. Dan yang ketiga, tatanan dan hukum Taurat. Taurat lagi tidak ada lagi, perhatikan di pasal 2 ayat 9, yang menjadi patokan hidup mereka, tetapi Taurat tidak lagi. Hilangnya pedoman moral, keadilan, dan struktur sosial. Kemudian apalagi? Yang mereka banggakan adalah umat pilihan. Kita ini loh umat pilihan. Itu menjadi sebuah kehormatan bagi mereka. Mereka meratapi hilangnya status itu sebagai umat pilihan dan menjadi apa? Menjadi budak. Dari awal sudah menjadi bangsa pilihan, tiba-tiba jadi budak. Kemudian ini yang paling tragis, hubungan perjanjian dengan Tuhan. Mereka meratapi persekutuan mereka dengan Tuhan yang dari awal, di mana Tuhan hadir bagi mereka, tetapi sekarang Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada mereka. Itu bukti bahwa Allah meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, inilah yang dibanggakan oleh bangsa Yehuda. Mereka bangga akan bait suci. Semua bangsa mengeliling yang di sekeliling mereka adalah mengagungkan akan hal ini. Tanah perjanjian, tatanan dan hukum yang mereka punya. Mereka ini adalah umat pilihan. Hubungan perjanjian dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Makanya penulis kitab ini Yeremia menjadi saksi mata waktu itu Bapak Ibu. Dia melihat tentang kehancuran bangsa itu, mayat di mana-mana, ibu-ibu perempuan yang melahirkan, penafsir berkata bahwa dia makan anaknya begitu. Makanya dia meratap di sana, bukan meratapi nasib, tetapi meratapi kondisi bangsanya, meratapi dosa bangsanya, meratapi krisis iman bangsanya sendiri. Bapak Ibu, semalam saya merenungi hal ini, saya merenungi secara pribadi. Tuhan, ketika saya ada di posisi Yeremia, Tuhan sudah mengutus dia hanya untuk mewartakan apa yang Tuhan mau, tetapi itu juga bangsa itu tidak mendengar. Bahkan dia direncanakan untuk dibunuh. Apa sih susahnya hanya untuk mewartakan? Gampang kan? Memberitakan gampang banget. Tetapi coba perhatikan, dia tidak hanya sekedar memberitakan, dia juga turut merasakan, dia punya beban mental di sana kepada apa yang dialami oleh bangsanya. Bapak Ibu yang terkasih, perenungan saya secara pribadi begini. Menjadi hamba Tuhan itu sebenarnya bukan hanya sekedar berbicara di atas mimbar. Bukan hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ketika kita melihat hamba Tuhan, melihat jemaat mungkin jatuh di dalam dosa, mengalami duka, selayaknya saya sebagai hamba Tuhan juga ada di sana, turut meratap, turut merasakan, turut menangis. Apa rencana Tuhan? Saya merenungi semalam Bapak Ibu, tidak tidur ini. Ini tidak mudah. Bukan tidak tidur karena meratapi ini, tidak, tetapi harus persiapan dan lain sebagainya. Tetapi saya mengambil kesimpulan begini. Ini tidak mudah, tetapi sangat layak untuk diperjuangkan karena ini panggilan istimewa. Tidak mudah, tapi layak untuk saya perjuangkan karena ini adalah panggilan istimewa dari Allah. Maka mungkin ini permohonan juga sebagai hamba Tuhan. Jangan lupakan kami di dalam doa Bapak Ibu. Doakan gembala kita, doakan boksu, doakan hamba-hamba Tuhan. Memungkinkan bisa jatuh di dalam dosa. Memungkinkan hamba Tuhan bisa melenceng dari kebenaran Tuhan. Maka butuh yang namanya doa. Doakan bukan supaya kaya raya. Doakan supaya taat
pada track yang Tuhan tetapkan. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini kita melihat perjalanan seorang nabi. Dia seumpama turun di dalam jurang, Bapak Ibu. Makanya model di pasal 3 ini bentuknya U. Jadi U itu coba lambangkan U. Jadi dia kayak turun, kemudian nanti berbalik, kemudian nanjak lagi. Artinya apa? Ada di dalam lembah, kemudian dia harus berbalik untuk bisa nanjak lagi, melihat Tuhan berkarya di dalam kehidupannya. Berdasarkan dengan tema kita, masa depan siapa takut? Siapa takut? Dua kata terakhir ini. Maka kita harus terlebih dahulu Bapak Ibu berani untuk mengalami rasa takut itu. Artinya apa? Kita harus benar-benar jujur tentang realitas penderitaan kita. Sejatinya kita diajar untuk tidak berpura-pura dengan kondisi atau keadaan kita. Misalnya tadi saya sudah bertanya kepada Bapak Ibu, apa kabarnya Bapak Ibu? Bapak Ibu jawab apa? Baik. Apakah benar jawaban Bapak Ibu benar-benar baik kondisi hatinya? Belum tentu. Mungkin ada yang sedang dalam keadaan kesakitan. Karena kejepit mungkin. Mungkin kita berkata bahwa baik, tetapi cukup mungkin hanya di luar. Apakah kita berpura-pura di dalam hal ini? Poin saya di sini Bapak Ibu begini. Kita tidak perlu terlihat baik di hadapan Tuhan, sementara keadaan kita tidak baik dari dalam. Yang dibutuhkan adalah kejujuran. Apa yang sedang kita alami sekarang? Nah, di dalam bagian ini, di ayat 1-20, ini kondisi sang peratap. Seumpama apa? Dia turun ke dalam jurang. Dia mengakui tentang realitas daripada penderitaannya. 20 ayat itu Bapak Ibu, dia terus berkata, aku di sana. Mari kita lihat sedikit. Ada 3 atau 4 ayat. Sepintas, kita coba perhatikan ayat 1, ayat 7, ayat 3, dan ayat 18. Yang pertama, ia merasa menjadi target Tuhan. Perhatikan ayat 1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya, nya Tuhan. Kemudian yang kedua, ia merasa terperangkap dan tanpa jalan keluar. Ayat 7. Di sana berkata, ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Kemudian ayat 8. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Miris banget. Ayat 18 di sana dikatakan, sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Apa yang diharapkan? Kondisi bangsa Yehuda sudah pada hancur. Aku berseru kepada Tuhan, kok nggak ada jawaban begitu? Dalam kondisi ini, Yeremia berani mengutarakan apa yang dirasakan. Kekesalan hatinya kepada Tuhan, bahkan kekecewaannya kepada Tuhan. Artinya apa? Ini kesempatan bagi kita. Alkitab memberikan kita sebuah izin lah istilahnya, untuk mengungkapkan isi hati kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Iman Kristen Bapak Ibu bukanlah penyangkalan terhadap rasa sakit. Kita tidak diajarin untuk menyangkal rasa sakit. Tidak. Tuhan tidak takut pada keluhan kita, kemarahan kita, bahkan air mata kita. Malah kejujuran yang brutal seperti yang dilakukan oleh Yeremia ini, yang Tuhan harapkan bagi kita. Dan itu menjadi pintu gerbang untuk menuju apa? Pada harapan yang sejati. Kita harus berani turun ke dasar jurang kita sendiri sebelum kita bisa melihat secercah cahaya. Dan inilah keistimewaan kita orang-orang percaya. Kita menghadapi Tuhan bukan di dalam kemurkaannya, tetapi di dalam belas kasihannya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku lagi capek. Apaan kamu ini? Kamu ngeluh terus, iya kan? Kejam banget kalau kita punya Allah yang punya sifat kayak begitu. Tetapi tidak. Tuhan menyambut kita di dalam segala keberadaan kita. Pertanyaannya, mampukah kita terbuka di hadapan Tuhan dengan segala kondisi kita seperti yang Yeremia alami? Bapak Ibu yang terkasih, apa yang hendak saya lakukan supaya tidak jatuh di dalam dosa dan juga menjadi batu sandungan? Perlu kejujuran di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang diajarkan oleh Yeremia bagi kita adalah bagaimana kita mengutarakan isi hati kita. Ini pertama-tama kepada Tuhan, bukan kepada teman, bukan kepada bestie, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan mungkin juga bisa kita utarakan itu kepada yang kedua, yang kita anggap rohani dibanding kita.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini poin pertama saya. Jadi ketika kita berhadapan, kita datang kepada Tuhan dengan segala kondisi kita, ya nggak apa-apa. Datanglah kepadanya dengan ini loh keberdosaan kita. Saya percaya bahwa Tuhan tidak menghempaskan kita. Kita saja yang berpura-pura terlihat baik di hadapan Tuhan. Gitu ya. Itu poin pertama. Poin yang kedua saya, ketika kita sudah, Yeremia mengajak kita untuk masuk ke dalam jurang. Dia mengajak kita untuk terus mengungkapkan, terbuka di hadapan Tuhan. Dan inilah titik baliknya. Titik baliknya di ayat 21. Keputusan untuk berharap. Tadi dari ayat 1 sampai 20 diungkapkan tentang apa? Aku. Ini yang dialami. Tetapi perhatikan ayat 21, dia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Perhatikan, tidak ada malaikat yang datang, tidak ada suara dari langit, dan tidak ada perubahan keadaan apapun. Yang ada hanyalah keputusan. Keputusan apa? Dia harus berbalik dari ungkapan dari ungkapan mengatakan dalam kondisi kesakitan. Sekarang dia harus berbalik, mengambil keputusan hari itu untuk apa? Saya harus melihat apa yang Tuhan kerjakan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya di beberapa terjemahan, yang lebih bagus itu adalah di terjemahan di bahasa Ibraninya. Di sana dikatakan begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Artinya apa? Aku kembalikan ke hatiku. Pertanyaannya, apa yang dikembalikan Yeremia ke hatinya? Gitu kan? Itu kan yang menjadi pertanyaan kita. Perhatikan, harapan tidak datang secara tiba-tiba seperti sambaran petir. Harapan adalah sebuah disiplin. Apa yang diutarakan oleh Yeremia 20 ayat sebelum ayat 21 merupakan rincian penderitaannya. Kini dia membuat sebuah pilihan secepat mungkin, sesadar mungkin dia berkata, cukup. Aku tidak akan membiarkan penderitaanku menjadi satu-satunya suara yang terus berbicara di pikiranku dan menguasai kondisiku. Dia berpikir ada kebenaran lain, dan aku akan secara aktif, secara sengaja membawa kebenaran itu ke dalam pusat pikiranku. Artinya apa? Pada saat Yeremia mengungkapkan kondisi hatinya, keadaan yang dialami, mungkin dia menggerutu, marah, meratap, menangis dan lain sebagainya. Waktunya Yeremia memutuskan untuk apa? Harus berhenti dari kondisi itu. Apa yang dia lakukan? Ini yang dia lakukan. Dia mengingat dan mengembalikan kasih setia Allah yang telah dialami sebelumnya ke dalam hatinya. Memikirkan lagi. Perhatikan di ayat sebelum 21, apa yang dialami? Yang dialami adalah kesakitan yang begitu parah. Tetapi dia berkata, stop. Penderitaannya cukup sampai di situ, mengeluh kepada Tuhan. Sekarang waktunya apa? Mengingat kembali kasih setia Allah yang sudah pernah hinggap, bahkan terus hinggap di dalam kehidupan saya. Yeremia sudah, sedang, dan terus mengalami kemurahan Tuhan, kasih setiap Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun penderitaan berat menimpanya, tetapi dia terus berusaha mengingat segala kebaikan Tuhan yang telah ia terima. Yang dibutuhkan di sini adalah keputusan untuk memilih dan bukan perasaan. Makanya iman di dalam kekristenan itu, Bapak Ibu, iman yang sejati tidak menunggu keadaan membaik untuk mulai berharap. Gak perlu. Ia dimulai dengan apa? Sebuah keputusan sadar untuk mengembalikan ke hati tentang apa? Kebenaran, siapa Tuhan. Bahkan ketika semua bukti eksternal menentangnya. Ini adalah tindakan iman yang proaktif dan bukan perasaan. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita bawa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah juga, Bapak Ibu, kemungkinan kecenderungan manusia adalah kalau bukan mencari kebenarannya sendiri, atau yang kedua, cari kambing hitam, menyalahkan. Saya pernah dulu waktu munculnya ojol, Bapak Ibu, ojek online begitu. Saya sama dosen saya ini pernah keluar pergi ke ke supermarket. Kemudian saya mesanlah ojol begitu. Kemudian saya pesan ojol sesuai dengan titik yang saya pikir bahwa ini adalah titik yang tepat. Tetapi setelah drivernya menerima dan dia konfirmasi ini sesuai dengan titik ya, katanya sesuai. Tetapi setelah dia tiba, ternyata tidak sesuai titik yang ada di driver online-nya. Dia berkata,
tolong keluar jalan dari tempat supermarket itu sekitar 5 ruko begitu, 5 ruko. Bagi saya kan gampang, nggak apa-apa. Tetapi bagi dosen saya ini dia berkata, loh kok kamu mesannya tidak benar sih? Kok kamu memberikan titik penjemputan itu tidak benar sih? Menyalahkan. Saya juga secara manusiawi saya berkata, lah kan saya sudah memberikan titik yang sesuai dengan di aplikasi. Drivernya aja yang ngeyel dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, sambil apa namanya kayak apa sih, berantem kecil-kecilan di jalan. Mungkin Bapak Ibu berkata, kok bisa berelasi seperti itu sama dosen? Dosen saya ini memang dekat, udah ya kami anggap sebagai orang tua kami lah, begitu. Tetapi pada akhirnya saya bilang begini, Bu, lebih baik kita jalan aja. Lagian ini adalah ajang bagi kita untuk berolahraga. Kalau memang tadi pagi belum olahraga, berarti ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa berolahraga. Tidak terlalu jauh. Poin saya begini, dalam kondisi seperti ini, kecenderungan kita adalah, walaupun hanya satu titik kesalahan, kecenderungan kita dalam mencari pembenaran dan juga menyalahkan. Atau contoh paling yang kami alami akhir-akhir ini Bapak Ibu di dalam keluarga kami, hari Jumat kemarin ini outing anak-anak remaja pemuda. Kami bawa Ethan, Bu Christine sudah list semua yang diperlukan ke sana. Kemudian sudah hampir selesai. Kemudian Bu Christine ini menyiapkan pampersnya Ethan. Pampersnya Ethan ini masih baru, masih bagus. Nah, di kamar itu kami sudah sediakan, biasanya kami taruh plastik ada satu tempat. Ketika Ethan lepehin makanannya, kami taruhlah plastik di situ. Saya tidak tahu kalau Bu Christine taruh pampersnya Ethan yang baru di tempat yang biasa kami tempat plastik sampah di situ. Setelah nyuapin Ethan, saya ambil, buka kulkas, saya ngemil, ada cemilan biskuit di situ. Kemudian tanpa sadar, saya buanglah tempat plastik itu di tempat pampersnya itu. Kenapa saya buang di situ? Karena itu biasanya tempat sampah, tempatnya plastik. Terus akhirnya Bu Christine bilang gini, ya kotor lagi. Ini kan tempat sampah, ini kan pampersnya Ethan. Saya bilang, lah mana saya tahu begitu. Terus dia bilang, lah kan bisa dilihat. Lah itu kan tempat sampah biasanya begitu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di posisi ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pakai mata dong, gitu kan? Iya. Tapi enggak. Bu Christine sendiri yang jadi saksi. Saya hanya bilang begini, ya maaf gitu. Saya juga tidak lihat dan lain sebagainya. Kondisi semacam ini mungkin berbeda cerita. Kita cari pembenaran, kita mengalah, atau kita menyalahkan. Bagaimana Bapak Ibu melihat kondisi seperti itu mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam pekerjaan. Apalagi ketika kita di dalam komunitas yang salah, kita ketemu orang-orang yang suka ngompor-ngomporin. Hanya satu masalah kecil jadi besar. Jadi perlu bagian ini Yeremia mengingatkan kita bahwa sebuah teladan, meskipun masalah sedang kita alami, situasi buruk sedang kita alami, maka harus secepat mungkin memutuskan untuk apa? Alihkan pandanganmu bukan pada keadaan itu, tetapi kepada kasih setia Tuhan. Dan kita terus lakukan itu terus menerus. Mungkin masalah atau situasi yang kita alami, situasi buruk, mungkin tidak ada solusinya. Kita tidak menemukan solusinya. Tetapi yang terpenting adalah cara pandang kita melihat situasi itu. Adakah cara pandang kita diubahkan oleh pertolongan Tuhan? Atau kita justru dikungkung oleh apa? Rasa kebenaran diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah dasar pengharapan kita. Perhatikan ayat 22 dan 24, ayat yang kita sangat sukai. Saya bacakan ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Setelah tadi ada titik balik, maka sekarang nanjaklah. Apa itu? Mulai berharap. Inilah dasar pengharapan. Dasar pengharapan apa? Ini merujuk kepada karakter Allah yang tak pernah berubah. Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan,
sang nabi Yeremia menancapkan jangkarnya yang kuat, memulai pendakiannya keluar dari jurang. Dia putar balik dan dia terus berharap kepada siapa? Karakter Allah yang hidup. Ini fondasi harapannya. Harapan Allah yang tak pernah berubah. Ada 3 elemen di sana Bapak Ibu diceritakan. Ada kasih setia, ada rahmat, ada kesetiaan. Kalau bahasa Ibraninya ada hesed. Hesed bukan yang ada di depan pintu Bapak Ibu. Hesed gitu. Atau kasih setia, komitmen perjanjian Allah, artinya bahwa Allah yang sudah mengikatkan dirinya di dalam kasih setianya. Jadi kita mendasari fondasi harapan kita kepada siapa? Kasih setia Allah. Karena Allah yang sudah mengikatkan dirinya. Jadi harusnya kita tidak perlu ragu mengiring dia. Kita tidak perlu ragu ketika Tuhan berjanji apapun hal itu. Karena kenapa? Dia ada di dalam janji itu. Dia sendiri. Tuhan yang tidak pernah goyah. Tidak peduli betapa tidak setianya kita. Tetapi Allah tetap setia. Dan yang kedua, rahmat. Jarang ke gereja sekarang. Rahmat artinya belas kasihan yang mendalam seperti kasih seorang ibu. Kasih seorang ibu seperti apa? Sebagai anak menjengkelkan pasti. Tetapi bagaimana dengan seorang ibu? Ya dia pasti menerima. Walaupun di dalam kekotoran seorang ibu terus mengelap, terus mengasihi. Dan yang terakhir kesetiaan, emunah gitu. Jangan kasih nama, ini lucu banget. Ini emunah, kesetiaan. Artinya apa? Keandalan Allah yang kokoh, tidak bisa digoyahkan. Dan selalu baru tiap pagi. Inilah fondasi harapan kita di dalam kekristenan. Melalui kitab ratapan ini. Ada kasih setia Tuhan, ada rahmat, ada kesetiaannya. Pastikan, apakah kita ada di posisi sedang kita kecewa dengan Tuhan? Ayo kita kembalilah sedikit merenungi kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Di manakah kita, mungkin dalam konteks kita, di manakah kita melihat puncak hesed, rahmat, dan emunah ini? Satu-satunya di dalam Kristus Yesus. Apa yang dilakukan di sana? Ketika melihatnya di atas kayu salib, di sana kasih setia Tuhan. Allah menanggung dosa kita. Rahmatnya memeluk kita yang seharusnya dihukum. Dan kebangkitan Yesus sudah diproklamasikan. Sehingga ada satu pujian, besar setiamu, yang terus bergema sepanjang kekekalan. Salib dan kubur yang kosong adalah bukti bahwa harapan kita memiliki dasar yang objektif dan tak tergoyahkan. Saya kembali mengingatkan, inilah dasar pengharapan kita. Jangan pernah pindah, jangan pernah beranjak dari harapan-harapan di luar daripada di luar Kristus. Dan yang kedua, kita perhatikan ayat 24. Saya bacakan ayat 24, ini merupakan deklarasi daripada harapan. Ini merupakan sebuah komitmen personal. Dia berkata begini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagianku di sana ini merujuk kepada apa? Proklamasi kita bahwa hanya Tuhan sajalah satu-satunya yang utama di dalam kehidupanku. Setelah kehilangan Yeremia, kehilangan semuanya. Apa yang menjadi kebanggaannya tadi? Bait suci, tanah perjanjian dan lain sebagainya. Yeremia beranjak dari kebanggaannya itu. Dia berkata, Allah yang menjadi bagianku sekarang, yang menjadi porsiku, yang menjadi kepunyaanku sekarang. Karena kenapa? Dia sudah mengalami pemuasan bertemu dengan Allah. Makanya John Piper dia berkata begini Bapak Ibu, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Pemuasan kita datangnya dari mana? Apakah barang-barang yang Anda punya, atau dari jabatan yang kita punya,
atau keluarga yang sempurna yang kita punya, maka itu dipastikan akan segera berlalu. Melalui bagian ini kita diingatkan, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling dipuaskan, pertama-tama dipuaskan oleh Allah itu sendiri. Sehingga di bagian daripada ayat 24 di sana dikatakan, oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagian terakhir ini saya mengatakan bahwa harapan Kristen tidak lahir dari penyangkalan penderitaan. Bukan penyangkalan itu. Bukan juga dengan angan-angan, tetapi dari perjumpaan dan keyakinan yang berakar pada apa? Karakter Allah yang telah dinyatakan secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Iman bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan pilihan untuk percaya pada kesetiaan Allah di tengah ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Bapak Ibu mendengar, mengingat kembali kasih setia Allah, karakter Allah yang hidup, maka sejatinya ini mengingatkan kita kembali terus berpegang di dalam Kristus Yesus yang sudah memenangkan, merengkuh kita di dalam lumpur dosa. Maka jangan berharap bahwa menjadi orang Kristen, percaya Yesus, maka semua masalah akan berlalu, semua masalah akan selesai. Tidak. Karena kenapa? Kabar baik, Injil tidak menawarkan jalan keluar yang mudah dari masalah, tetapi ia menawarkan kehadiran Allah yang setia di dalam masalah. Mampukah kita melihat Allah di dalam setiap masalah hidup kita? Di dalam keluarga kita, pekerjaan, relasi kita? Adakah kita melihat Kristus di sana? Atau kita justru melihat masalah itu dan terus kita berkecamuk di sana? Atau bagaimana? Mari kita ngambil keputusan di hadapan Tuhan Bapak Ibu, bahwa kita butuh anugerahnya. Kita telah melihat perjalanan Nabi Yeremia. Dia mengajak kita turun ke jurang kejujuran. Sekarang kita berdiri di titik balik sebuah keputusan. Dan kita telah mendaki menuju pada apa? Puncak harapan yang berlabuh pada karakter Allah di dalam Kristus. Jadi ketika kita bertanya mengenai pertanyaan tadi, tema kita, masa depan siapa takut? Jawabannya bukanlah saya tidak takut karena saya kuat, bukan. Bukan jawabannya juga saya tidak takut karena semua akan baik-baik saja, tidak. Tetapi jawabannya adalah saya mungkin masih merasa takut, tetapi saya memilih untuk berharap. Karena Tuhan yang memegang masa depan saya, keluarga saya, semua yang ada pada saya. Karena kenapa? Di dalam karakter kasih kesetiaannya dan juga di dalam kemurahannya. Yesus Kristus adalah bagian saya. Di dalam Dia saya memiliki semua yang saya butuhkan. Ini undangan Injil bagi kita Bapak Ibu, untuk kita melihat Kristus yang sudah benar-benar mati bagi kita dan berjanji akan terus mendampingi kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Serahkanlah masa depan kita Bapak Ibu ke dalam tangan Allah yang kokoh dan bukan kepada manusia yang hanya sebentar mungkin meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita, menolong supaya kita bisa memahami apa kebenaran Injil yang sudah disampaikan. Mari kita berdoa.